Sore itu, aku berlari mengelilingi lapangan dengan langkah yang berat, udara lembab menempel di kulit, dan tubuhku terasa kelelahan. Belakangan ini berat badanku meningkat. Aplikasi Stravago menampilkan angka yang ingin kucapai, 1.200 kilokalori. Angka itu seperti tantangan, seperti seseorang yang menatapku tepat di mata dan berkata, "Ayo, sedikit lagi." Setelah putaran terakhir, tubuhku limbung oleh lelah. Saat itulah aku sadar hari sudah sore. Warna langit mulai memerah. Itu tanda bahwa aku harus pulang, mandi, dan mulai bersiap mengajar kelas malamku. Aku seorang dosen bahasa Inggris di sebuah kampus ternama di Jakarta. Tempat itu penuh anak muda, penuh gaya, penuh cerita. Tetapi aku bertahan bukan karena wajah-wajah cantik yang memenuhi lorong, melainkan karena suasananya. Profesional, suportif, dan di sana aku merasa dihargai. Sesampainya di rumah, aku mandi air dingin. Bukan hanya untuk menyegarkan badan, tapi juga untuk menenangkan pikiranku dan meredakan gelombang perasaan yang kadang datang tiba-tiba. Ada kalanya tubuh dan pikiran tidak berada dalam ritme yang sama. Dan malam itu, tubuhku seperti memberontak. Aku ingin menenangkan diri, mengarahkan energiku ke hal yang lebih positif. Setelah selesai, aku berangkat ke kampus menggunakan mobil. Tetapi di tengah perjalanan, ada rasa risih yang aneh di dalam celanaku. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang ingin kudiamkan, kusembunyikan, namun terlalu berat, keras, dan sempit. Aku hanya ingin terlihat normal, tidak mencolok, tidak memancing pandangan yang tidak perlu. Saat aku hampir tiba di kampus, pikiranku mendadak terlempar kembali pada masa SMA. Masa ketika aku dan seseorang bernama Anggun pernah saling terhubung dalam cara yang rumit dan intens. Ia adalah gadis berkerudung, baik, namun menyimpan sisi emosional yang hanya aku yang pernah melihatnya. Aku tidak pernah tahu apakah itu kenangan atau penyesalan. Yang jelas, itu adalah masa yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku terkejut ketika membaca daftar absensi kelas malam hari itu. Nama Prameswari muncul lagi. Tetapi itu bukan Anggun, itu Anggi. Wajahnya hampir mirip, senyumnya, sorot matanya yang polos namun tajam, seperti bayangan masa lalu yang kembali hadir dalam bentuk baru. Saat aku memanggil namanya, kelas langsung riuh. Aku melemparkan sedikit candaan, dan Anggi menunduk dengan pipi merona. Ada sesuatu pada dirinya yang sulit dijelaskan. Tenang, namun memikat. Lembut, namun membangkitkan rasa ingin tahu yang mengganggu. Aku melanjutkan mengajar. Materi disampaikan. Jam terus berjalan. Tahu-tahu, waktu menunjukkan pukul 21:25. Kelas pun berakhir. Aku berjalan melewati lorong menuju parkiran ketika seseorang memanggil pelan. "Pak Brian?" Suara yang lembut. Hampir gugup. Aku berbalik. Dan benar, itu Anggi. Ia berdiri dengan senyum kecil, matanya sedikit menatap ke bawah sebelum akhirnya menatapku langsung. Ia meminta bimbingan. Katanya ia ingin belajar bahasa Inggris dengan lebih serius. Katanya ia masih takut salah. Ada sesuatu pada cara ia berbicara. Jujur, tulus, dan seperti meminta lebih dari sekadar bimbingan akademis. Aku mengangguk, berusaha tetap profesional meski dalam hati ada sesuatu yang bergeser. Saat aku menawarkan untuk pulang bersama, karena rutenya searah, ia tersenyum canggung. "Maaf, Pak. Saya sudah dijemput pacar saya." Ada sedikit rasa perih di sudut hatiku, meskipun aku sendiri tidak mengerti mengapa. Kenyataan itu sederhana, tapi menyisakan ruang kosong di dada. Aku mengangguk, tersenyum, dan berkata baik-baik. Dan aku pun berjalan ke arah mobil, membawa pulang perasaan yang terlalu rumit untuk diurai malam itu. Begitulah malam itu berakhir, tanpa jawaban.
tanpa penutup. Hanya sebuah perasaan yang menunggu di tempat paling sunyi dalam diriku. Keesokan malamnya aku baru saja selesai mengajar di kelas sebelah ketika aku melihat Anggi lagi perempuan yang sejak pertama kali sudah meninggalkan jejak aneh dalam pikiranku. Ada sesuatu dari cara Anggi menatap seolah menyimpan rasa ingin tahu yang terlalu berani untuk disembunyikan. Kami mengobrol sebentar, ringan, sederhana. Tapi ada energi di udara yang membuat segala hal yang biasa terasa berbeda. Saat hendak berpisah, Anggi sempat mengangguk kecil sambil tersenyum malu. Namun, aku menangkap sesuatu di momen itu. Tatapan Anggi tidak hanya sopan, melainkan mengukur, memerhatikan, merekam. Nafasnya menggebu, mukanya memerah. Seolah ia sedang memastikan sesuatu. Seolah ada hal yang menarik minatnya. Lebih dari sekadar percakapan. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu Anggi tanpa sengaja. Kali ini, Anggi lebih berani. Caranya berdiri di dekatku yang membuat jarak kami lebih tipis dari yang seharusnya. "Sibuk akhir-akhir ini?" tanyanya. Suara Anggi lembut, tapi ada ketegangan kecil yang tidak bisa disembunyikan. "Lumayan," jawabku. "Kamu sendiri?" Anggi hanya mengangkat bahu. "Biasa, tapi entah kenapa, belakangan aku kepikiran sesuatu." Brian menatapnya. "Kepikiran apa?" Anggi tidak langsung menjawab, seolah sedang menimbang apakah harus jujur atau tidak. "Ada hal yang sulit dijelaskan, tapi aku rasa itu karena kamu." Nadanya turun setengah oktav, lebih rendah, lebih pribadi. Aku tertegun. Itu bukan kalimat biasa, bukan juga basa-basi. Ada keberanian yang tidak kulihat sebelumnya. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Anggi tersenyum kecil, menunduk, lalu berkata, "Ah, sudahlah, kamu pasti tahu maksudku." Kemudian ia pergi, meninggalkan aroma parfumnya dan sebuah rasa penasaran yang menempel seperti bayangan. Sejak saat itu, Anggi seperti punya kebiasaan baru. Muncul di waktu yang tidak terduga, kadang berpura-pura tidak sengaja, kadang malah jelas-jelas menungguku lewat. Selalu dengan alasan sederhana, selalu dengan senyum yang terlalu hangat, dan selalu dengan tatapan yang lebih lama daripada wajar. Perlahan, aku mulai merasa bahwa Anggi bukan sekadar menyukai kehadiranku, tapi obsesif dengan sesuatu tentang diriku. Sesuatu yang membuat Anggi menatapku dengan cara berbeda. Campuran rasa ingin tahu, godaan, dan keinginan yang tidak ia ucapkan. Dan semakin Anggi mendekat, semakin sulit bagiku berpura-pura tidak merasakannya. Kisah kami baru saja dimulai. Sejak pertemuan terakhir, aku mulai memperhatikan pola kecil, halus, tapi konsisten. Anggi selalu muncul seolah kebetulan, padahal timingnya terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Hari itu, aku sedang berjalan menuju parkiran seperti biasa, ketika ia mendengar langkah cepat di belakang. "Pak, Brian." Aku berhenti. Anggi menghampiri sambil sedikit terengah, seolah buru-buru mengejar. "Kamu lagi di sini juga?" tanyaku. Anggi tersenyum kecil, tatapannya naik turun dengan cepat, lalu berhenti tepat di mataku. Kebetulan, jawabnya pelan. Atau mungkin memang aku ingin melihat seseorang. Ada nada yang membuatku menelan ludah. Seolah ia sedang mengamati, menilai, mengukur. Anggi menggigit bibir pelan. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatku gagal memproses 1 detik. "Aku sengaja tinggal sedikit lebih lama," kata Anggi. "Aku penasaran, kapan kamu lewat?" Anggi melanjutkan, lebih lembut. "Aku suka cara kamu berjalan, santai. Tapi percaya diri, ada sesuatu yang membuat para wanita tergila-gila karena ukuranmu." Tatapannya turun sejenak, lalu kembali ke mataku.
terlalu menarik untuk tidak diperhatikan. Aku merasakan tengkuku menghangat. Saat kami keluar gedung, angin malam menyentuh kulit, memberi suasana yang terlalu pas. "Brian," Anggi tiba-tiba berkata, suaranya sedikit lebih rendah. "Boleh jujur?" "Boleh. Aku sering kepikiran kamu. Belakangan ini." Jeda. "Sering sekali." Aku menoleh. "Kepikiran apa maksudnya?" Anggi menatap jauh ke depan, lalu mendekat setengah langkah. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu punya sesuatu yang kuat, sangat besar, dan panjang." Ia menatap Brian lama. "Dan itu menarik. Ada makna di balik kata kuat itu. Makna yang tidak Anggi ucapkan, tapi aku bisa rasakan." Anggi menambahkan, "Dan kalau aku kelihatan terlalu penasaran, anggap saja aku sedang berusaha mengenal seseorang yang membuatku sulit tidur." Aku terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Hari berikutnya, setelah malam itu, kebetulan Anggi muncul di sekitarku tidak lagi bisa disebut kebetulan. Awalnya aku hanya mengira itu perasaan saja. Sampai akhirnya, pola itu menjadi terlalu jelas. Besoknya, saat aku hendak masuk gedung, Anggi berdiri di ujung tangga. "Brian," ia tersenyum terlalu cerah untuk seseorang yang baru kuliah pagi. "Kamu ada kelas pagi?" tanya aku. "Enggak," jawab Anggi jujur. "Tadi aku bangun, terus merasa, pengen lihat seseorang. Jadi aku ke kampus lebih pagi." Aku berhenti sejenak. "Anggi? Tapi jangan salah paham dulu," potongnya sambil tertawa kecil. "Ini cuman, apa ya? Dorongan hati." Dorongan hati, kata yang terlalu manis, tapi juga terlalu berbahaya. Sorenya setelah kelas, aku berjalan ke lorong kampus. Anggi muncul dari pintu lain, seperti sengaja mengatur waktu. "Oh, kamu lewat sini juga?" "Iya." Anggi tersenyum. "Tapi aku suka lihat kamu dari jauh. Jalannya itu beda. Benar-benar menarik perhatianku. Kayak orang yang..." Ia mendekat sedikit. "Punya sesuatu yang sangat besar. Aku mau itu." Aku menelan ludah. Anggi melangkah memutariku. Gerakannya pelan. Mata yang penuh rasa ingin tahu siap menerkamku. "Kamu selalu besar dan menonjol," katanya sedikit berbisik. Aku merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam pertemuan kelas berikutnya, Anggi sengaja duduk paling depan. Sepanjang penjelasan, aku merasa tatapan Anggi tidak pernah sepenuhnya pergi. Dan saat kelas selesai, Anggi mendekat lagi. "Brian," ia menatap leher Brian lalu naik ke wajah. "Kamu tahu nggak? Semua orang punya daya tarik masing-masing." Anggi tersenyum kecil. "Tapi kamu ini jenis daya tarik yang bikin wanita sesak nafas." Aku mencoba menjaga wibawa. "Anggi, kamu harus..." Anggi buru-buru memotong. "Aku tahu, aku mahasiswi. Tapi aku bukan anak-anak." Ia memiringkan kepala. "Kalau aku tertarik, itu urusanku kan?" Diam. Tak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Anggi kemudian berkata pelan, hampir berbisik. "Dan aku semakin penasaran. Semakin lihat kamu, semakin sulit berhenti." Lalu ia pergi, meninggalkan aroma parfum lembut yang justru membuatku semakin gelisah. Malam itu, aku baru sampai rumah. Shower masih menetes, dan tubuhku masih telanjang hangat setelah air panas. Sesuatu yang menggantung berat membuatku ingin duduk, tidur di kasur sambil membuka WA masuk. "Brian, boleh tanya sesuatu?" Brian menghela napas. Ia sudah mulai memahami pola ini. "Brian, sudah malam, Anggi. Ada apa?" Pesan itu dibaca, tapi Anggi tidak langsung membalas. 5 menit, 8 menit. Brian mulai berpikir, ia sudah tidur. Tiba-tiba, pesan suara masuk. Durasinya 7 detik. Brian terdiam. "Jangan dibuka," kata hatinya. "Tapi kalau tidak dibuka, nanti kepikiran." Ia akhirnya menekan tombol play. Suara Anggi masuk, pelan,
bergetar, dan terlalu. Jujur. Kenapa ya? Kamu selalu bikin aku nggak bisa tidur. Brian menutup ponsel. Membeku beberapa detik. Lalu sebuah pesan baru masuk. Boleh jujur? Brian tidak membalas. 25 detik kemudian, Anggi, aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Tapi aku harus keluarin ini dari pikiranku. Lalu sebuah image attachment masuk. Thumbnailnya buram. Tidak terlihat apa-apa, hanya cahaya redup dari kamar kos. Brian memejamkan mata. Astagfirullah, jangan buka, pikirnya. Tapi ibu jarinya sudah menekan sebelum otak sempat melarang. Gambar terbuka, tapi jelas, bukan gambar yang pantas dikirim mahasiswa ke dosen. Itu selfie Anggi di depan cermin. Rambut tergulung handuk setelah habis mandi junub. Wajah memerah seperti habis menangis. Atau habis memikirkan sesuatu terlalu lama. Aku menyadari, handuk di kepalanya itulah satu-satunya kain yang menutupi tubuhnya. Dan ekspresi matanya. Aku merasakan gerakan masif di areaku. Seperti eskavator yang hendak mengangkat pasir, tegak, kokoh dan kuat. Mata itu seperti berkata, tolong lihat aku, tolong respons aku nggak bisa berhenti, aku kini sepenuhnya milikmu. Lalu pesan berikutnya muncul, aku nggak tahu kenapa aku kirim ini, tapi setiap kali aku memikirkan kamu, aku gemetar sendiri. Brian menjawab cepat, mencoba mengalihkan. Anggi, kamu harus jaga batas. Ini nggak boleh. Tapi Anggi langsung balas. Tidak ada tanda ragu, tidak ada jeda. Kalau aku jaga batas, aku nggak akan pernah jujur, dan masalahnya Brian. Aku nggak mau berhenti jujur tentang apa yang kamu bikin aku rasain. Brian mematung. Seolah Anggi tahu, ia terdiam. Pesan lain muncul. Kamu nggak perlu jawab malam ini. Aku cuman nggak bisa nahan lagi. Lalu pesan terakhir, hanya satu kalimat. Dan kamu tahu kan, aku tipe yang kalau menginginkan sesuatu, aku kejar. Setelah malam itu, pesan-pesan Anggi berubah. Awalnya hanya pesan panjang, lalu menjadi pesan pendek tapi menusuk. Kemudian berubah lagi. Lebih personal, lebih jujur, lebih berbahaya. Suatu malam setelah kelas, Anggi sengaja menunggu di depan gedung. Tidak ada mahasiswa lain, tidak ada satpam yang memperhatikan. Hanya lampu parkiran yang remang. Brian, suaranya pelan tapi jelas. Aku kaget, menelan ludah. Anggi, kamu nggak seharusnya nunggu saya begini. Wajah Anggi terlihat seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu.